Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan terbesar kita semua setelah kehidupan dunia adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Harapan terbesar kita setelah dunia ini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kematian hanyalah ada surga atau neraka, tidak ada tempat yang ketiga. Oleh sebab itu cita-cita yang seharusnya ada dalam diri kita adalah masuk surga. Orang yang pertama kali masuk surga, ucapan pertama yang mereka ucapkan ketika melangkahkan kaki pertama untuk memasuki surga adalah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini disebutkan dalam surah Al-A'raf. Jadi ucapan pertama penduduk surga ketika melangkahkan kaki ke dalamnya, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kami ke surga. Kalau seandainya tidak ada hidayah dari Allah, tidak ada hidayah agar saya taat, agar saya rajin beribadah, maka tidak mungkin saya akan masuk surga. Sebaliknya, penduduk neraka ketika masuk ke dalamnya, maka ucapan yang pertama kali keluar dari lisan mereka adalah ucapan-ucapan penyesalan. Kenapa dahulu ketika di dunia saya tidak taat kepada Allah? Kenapa saya tidak berteman dengan orang-orang soleh? Kenapa saya hanya mengikuti orang-orang yang suka bermaksiat? Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Disebutkan bahwa orang yang ketika menginjakan kaki dalam neraka, maka dia akan mengatakan ucapan-ucapan penyesalan. Kenapa dahulu saya tidak mengikuti jalannya para rasul, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa dahulu saya tidak berteman, bersahabat dengan orang-orang yang soleh? Kenapa saya hanya mengambil teman-teman yang suka bermaksiat sehingga saya pun terjerumus ke dalam kemaksiatan dan kekufuran, dan akhirnya saya dijerumuskan ke dalam neraka. Ketika penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, terjadilah dialog di antara keduanya. Penduduk surga mengatakan kepada penduduk neraka dalam surah Al-A'raf, wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Penduduk surga menyeru penduduk neraka, wahai para penduduk neraka, penghuni neraka, kami di surga telah mendapatkan janji Allah. Karena kami taat, maka kami mendapatkan janji Allah dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Lalu apakah kalian, wahai penduduk neraka? Lalu apakah kalian mendapatkan janji Allah juga berupa ancaman siksa neraka? Maka penduduk neraka mengatakan dengan penuh penyesalan, ya, kami juga sudah mendapatkan ancaman yang Allah berikan kepada kami berupa siksa karena kami di dunia suka bermaksiat kepadanya. Tapi penduduk neraka ketika masuk ke dalamnya, mereka melakukan 4 macam lobi. Mereka melakukan 4 jenis lobi. Ya, kita ini kan kalau mau berusaha, ya, kemana-mana biasanya melobi, ya, melakukan lobi-lobi. Ya, inilah pula yang dilakukan oleh penduduk neraka. Mereka melakukan lobi agar bagaimana mereka terlepas dari siksa, agar bagaimana siksa mereka diringankan.
Ada 4 lobby yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lobby yang pertama, lobby agar dikembalikan untuk hidup di dunia. Dikembalikan agar hidup di dunia dan beramal soleh. Dan lobby ini langsung mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, mereka mengatakan, Qalu Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, wahai Allah, kami ini sudah terlanjur masuk neraka. Maka kami melobimu agar mengembalikan kami ke dunia, agar ketika di dunia kami bisa beramal soleh. Tapi kalau kami kembali bermaksiat saat dikembalikan ke dunia, maka itu sudah menjadi ketetapan bagi kami agar memang masuk neraka. Tapi berikan kami kesempatan 1 kali lagi untuk hidup di dunia agar bisa beramal saleh. Tapi lobby ini Allah tidak terima. Allah mengatakan, "Ikhsa'u fiha wa la tukallimun." Wahai para penduduk neraka, tidak perlu banyak ngomong. Tidak perlu banyak ngomong. Terima saja siksa yang saya timpakan kepada kalian dan tidak perlu banyak ngomong. Terhina saja dalam neraka, karena dulu di dunia selalu para dai selalu menyampaikan kepada kalian tentang kebenaran, tentang ibadah, tentang agama, tapi kalian malah tidak mendengarkannya. Maka ini sudah menjadi ketetapan bagi kalian agar kalian disiksa dalam neraka. Ini lobby pertama. Lobby agar dikembalikan ke dunia agar bisa beramal saleh. Tapi sayang sekali lobby ini Allah tidak terima. Jadi lobby ini langsung kepada Allah. Karena mereka sudah merasa bahwa ini mustahil bisa dikembalikan ke dunia, maka mereka melakukan lobby yang kedua. Lobby yang kedua kepada siapa? Kepada ketuanya penjaga neraka, ketua penjaga neraka. Karena penjaga neraka itu kan 19 orang, 19 malaikat. Alaiha tis'ata asyar dalam surah Al-Mudaththir. Bahwa malaikat itu dijaga 19 malaikat. Ketua malaikat penjaga neraka bernama Malik, malaikat Malik, disebutkan dalam surah Az-Zukhruf. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Maka lobby yang kedua adalah kepada pimpinan malaikat penjaga neraka, yaitu Malik. Malaikat Malik. Mereka kemudian memanggil malaikat Malik karena Allah tidak lagi melihat mereka, tidak lagi memandang mereka, maka mereka memanggil malaikat Malik. Mereka mengatakan, ya wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik. Dari kejauhan mereka memanggil malaikat Malik, wahai malaikat Malik, sampaikan kepada Allah agar Allah mewafatkan kami saja. Agar Allah mewafatkan kami. Artinya disiksa, wafat, mati, tidak hidup lagi. Karena kan penduduk neraka itu mati, hidup lagi, ya. Disiksa mati, dihidupkan lagi, disiksa lagi, begitu seterusnya. Bagaimana dalam surah An-Nisa disebutkan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Penduduk neraka itu setiap kulitnya hangus, Allah ganti lagi dengan kulit yang baru, kemudian disiksa, hangus, diganti lagi, disiksa, hangus, diganti lagi. Ya, karena tersiksa seperti itu mereka mengatakan, wahai malaikat Malik, sampaikan kepada Allah agar Allah mematikan kami saja seperti, ya, menjadikan kami saja tanah. Ya laitani kuntu turaba dalam surah An-Naba. Ya, seandainya saya dijadikan sebagai tanah saja, tidak usah hidup, itu lebih baik bagi saya. Itu lobby kedua. Tapi sayang sekali lobby ini juga tidak diterima. Lobby ini tidak diterima. Malaikat Malik menjawab lobby mereka dengan mengatakan, qala innakum makithun. Wahai para penduduk neraka, kalian tidak perlu melobi. Karena kalian ya sudah menjadi ketetapan kalian agar memang ditempatkan dalam surga, hidup dalam neraka. Setiap kulit kalian hangus diganti lagi dengan kulit yang baru. Setiap kalian mati diganti lagi dengan kehidupan yang baru, begitu seterusnya. Kalau seorang mukmin yang masuk neraka, maka tentu ketika dosa-dosanya habis,
maka kemudian dipindahkan ke surga. Tapi tidak boleh kemudian kita mengatakan saya kan muslim, saya pasti masuk surga walaupun masuk neraka terlebih dahulu. Itu tidak dibolehkan. Jangan mengira siksa neraka itu adalah siksa yang mudah. Tidak. Siksa neraka adalah siksa yang paling berat, siksa yang paling berat. Tidak boleh seseorang kemudian berharap yang penting masuk surga meskipun masuk neraka dulu. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Karena siksa neraka adalah siksa yang paling luar biasa. Jadi lobby kedua agar dijadikan tanah saja, dimatikan saja, Allah tidak terima. Maka lobby yang ketiga adalah kan lobby itu dari yang paling tinggi, kemudian tadi paling tinggi kembali ke dunia. Yang kedua paling rendah sedikit, dimatikan saja. Lobby yang ketiga ini mereka juga yang lebih rendah. Apa lobby yang ketiga? Agar diberikan liburan. Jadi penduduk neraka itu ingin berlibur juga seperti kita. Penduduk neraka itu ingin berlibur juga seperti kita di dunia ingin libur. Mereka ingin berlibur. Diliburkan dari siksa maksudnya. Mereka dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab. Mereka mengatakan, penduduk neraka mengatakan kepada para malaikat penjaga neraka yang 19, wahai malaikat penjaga neraka, sampaikan kepada Allah, Allah memberikan kami 1 hari saja liburan, keringanan dari siksa 1 hari. Karena kami tiap hari disiksa, bahkan tiap hari bertambah siksaannya. Kan penduduk neraka itu tiap hari bertambah siksaannya. Semakin hari siksanya semakin bertambah. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah An-Naba, fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Kata Allah, rasakan siksa dan kami tidak akan menambah kecuali tambahan-tambahan azab. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap api neraka itu membakar tubuh mereka kemudian padam, ditambahkan lagi apinya. Apalagi salah satu bahan bakar neraka itu adalah batu belerang. Salah satu bahan bakar neraka itu adalah batu, tapi batunya bukan batu biasa. Batunya adalah batu belerang. Batu belerang itu beracun, mudah terbakar dan mudah meledak. Jadi batu neraka itu adalah batu belerang. Jadi batunya beracun, mudah terbakar dan mudah meledak. Jadi apinya memang api-api yang meledak-ledak. Oleh sebab itu, lobby yang ketiga ini agar diminta liburan kepada Allah tidak diterima juga. Para malaikat penjaga neraka mengatakan, qalu fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Para malaikat penjaga neraka mengatakan, kami tidak mau menyampaikan lobby kalian kepada Allah. Kalau kalian mau lobby Allah, sampaikan sendiri kepada Allah. Karena memang kalian sudah sesat di dunia, suka bermaksiat di dunia. Kami tidak akan memberikan lobby apapun. Ini lobby yang keempat. Lobby yang ketiga. Lalu kemudian lobby yang terakhir. Lobby yang terakhir ini adalah lobby yang paling rendah. Karena di neraka itu makanannya 2. Zakum dan duri'. Zakum dan duri'. Zakum disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, sedangkan duri' disebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah. Laisa lahum ta'amun illa min duri' la yusmin wa la yughni min ju'. Duri' itu adalah sebuah pohon yang paling sebuah buah pohon yang paling panas, paling bau, dan kalau dimakan, subhanallah, membuat perut mendidih. Karena makanan mereka cuma zakum dengan duri, dan minuman mereka adalah minuman yang terbuat dari nanah dan air yang sangat panas, maka mereka melakukan lobby yang keempat untuk meminta makanan dari surga. Mereka kemudian dari kejauhan memanggil para penduduk surga. Mereka memanggil para penduduk surga. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' qalu an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah
qalu inna Allah harramahum 'alal kafirin. Penduduk neraka menyeru penduduk surga, wahai para penduduk surga, lemparkan kepada kami makanan dari surga, air dan makanan-makanan surga. Ya. Kalau air minuman surga itu kan ada 5. Minuman yang Allah sediakan di surga berupa minuman yang segar itu ada 5. Dan kelimanya ini memiliki sungai. Yang pertama adalah sungai Al-Kautsar, sungainya Nabi kita Muhammad SAW. Ini disebutkan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainaka Al-Kautsar. Kami memberikanmu sungai Al-Kautsar, wahai Rasul. Kemudian sungai yang ada 4 sungai lainnya disebutkan dalam surah Muhammad. Mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin. Bahwa perumpamaan surga itu ada 4 sungai di dalamnya selain sungai Al-Kautsar. Yang pertama adalah sungai yang airnya segar, yang kedua sungai yang terbuat dari susu, yang ketiga sungai yang terbuat dari minuman keras, khamr. Ya, jadi di surga itu ada minuman keras, tapi sayang sekali tidak akan bisa diminum kecuali orang yang menjauhi khamr dunia. Ya, jadi orang yang menjauhi minuman keras di dunia, insyaallah di surga kelak Allah akan menyuguhkan minuman-minuman keras dari surga. Dan minuman keras dari surga itu cuma namanya saja khamr, minuman keras, tapi rasanya sangat manis dan tidak memabukkan. Dan sungai yang menjadi minuman penduduk surga yang terakhir adalah sungai dari madu. Sungai dari madu. Maka penduduk neraka kemudian menyeru penduduk surga, berikan kami, lemparkan kami air dari surga, makanan-makanan surga, silakan lemparkan kepada kami. Itu lebih mereka. Tapi penduduk surga mengatakan apa? Allah telah mengharamkan makanan-makanan surga. Allah telah mengharamkan minuman-minuman surga untuk diberikan kepada para penduduk neraka. Subhanallah. Ya. Jadi ini semua kisah ini semuanya ada dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Bahkan dikisahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ada orang tua, misalnya ada orang tua masuk neraka, anaknya di surga, orang tua memanggil anaknya, wahai anakku, lemparkan saya minuman dan makanan surga. Tapi anaknya mengatakan, wahai ayahku, Allah telah mengharamkan makanan surga untuk dimakan oleh penduduk neraka. Oleh penghuni neraka. Demikian pula sebaliknya, kalau ada anaknya di neraka, orang tuanya di surga, anaknya memanggil orang tuanya, untuk diberikan. Atau saudara-saudari, memanggil semua, Kalau terpisah antara neraka dan surga, saling memanggil, berikan kami makanan, tapi sayang sekali tidak bisa diberikan. Tidak bisa diberikan. Ya, inilah 4 lobby yang diusahakan oleh para penduduk neraka ketika mereka masuk ke dalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua perlindungan dari api neraka. Oleh sebab itu, cita-cita kita semua adalah agar tidak menginjak neraka sama sekali. Ya, kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, kita ingin datang ke pintu surga dalam keadaan lengkap. Ya, anggota keluarga kita lengkap. Tidak ada yang tertinggal di neraka. Kita inginnya seperti itu. Dan itulah yang menjadi kewajiban orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Apakah cukup? Tidak. Allah melanjutkan, dan jagalah keluarga kalian. Dari apa? Dari api neraka. Dari api neraka. Ya, jadi ini mesti menjadi cita-cita ke semua. Ya, agar kita tidak digolongkan sebagai orang-orang yang ngelobi di neraka, maka kita seharusnya banyak beramal soleh dan mensolehkan keluarga kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, demikian kajian singkat kita pada kesempatan malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan kita diberikan kesempatan untuk reuni di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سيئها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا دعواتنا وتقبل منا صدقاتنا وتقبل منا طاعاتنا يا رب العالمين.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad. Sekalian saya minta izin pulang lebih dahulu supaya tidak diprasangkai kenapa Ustaz pulangnya cepat, dia tidak ikut sholat, ya, karena saya kebetulan jadi imam pertama di Setiba pada malam hari ini, ya, jadi harus minta izin siap-siap, ya, mungkin sholatnya ketika jam 9, ya, jadi siap-siap juga untuk jadi imam, ya, demikian, semoga ya, bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.